Berjalan serta Yesus, maka hati
hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali mendapatkan kesempatan yang indah untuk bersekutu secara online dalam ibadah doa hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita akan memulai ibadah doa ini dengan menyiapkan hati kita terlebih dahulu untuk datang menghadap Tuhan yang maha besar dan yang mengasihi kita. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mazmur 42 ayat yang kedua berbunyi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, apakah saat ini ketika kita menghadiri ibadah ini, kita punya satu kerinduan yang sama seperti apa yang dituliskan oleh Mazmur? Kita seperti rusa yang merindukan sungai, yang sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan, dan kita begitu rindu untuk menyembah Tuhan. Karena itu marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita menyanyikan pujian seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku, seperti rusa yang rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah. Sungguh Tuhanlah kekuatan dan perisai kita. Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah. Serukan namanya Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau sekali kita katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus.
Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang menjadi kekuatan dan perisai dalam kehidupan kami. Apalagi pada saat ini ketika kami menghadapi pergumulan yang besar yang sedang kami hadapi. COVID-19 yang datang di tengah-tengah kehidupan kami. Kadang-kadang kami merasa kelemahan dalam diri kami. Kami merasa banyak tekanan dalam kehidupan kami. Sehingga kami seringkali kami lebih memilih tidak mencari Engkau. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, satu lagu-Mu mengatakan, Kaulah segalanya bagiku. Kaulah Tuhan, Kaulah Juru Selamat kami. Kaulah yang kami percaya memegang segenap kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami gak pernah tahu besok apa yang akan kami hadapi. Bahkan sesudah kami menjalani ibadah doa ini, kami gak tahu apa yang akan kami hadapi. Tapi kami hanya percaya satu janji-Mu nyata. Bahwa Kau tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu. Kau tidak pernah meninggalkan kami dan Kau selalu menepati janji-Mu. Tuhan, hari ini justru kami rindu. Kami kembali lagi mengingat segenap janji dan kami boleh mengambil keputusan untuk ikut Engkau. Karena Engkau segalanya bagi kami. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, saya rindu juga mengajak hari ini, marilah kita mengambil waktu tenang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apalah lagu yang baru saja kita nyanyikan sungguh-sungguh berasal dari hati kita yang paling dalam. Mungkin ada bapak-bapak ibu yang sudah merasa mungkin kecewa, merasa kering, merasa bosan dengan ibadah online. Sehingga kita menjalani ibadah demi ibadah tanpa ada makna yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Tapi marilah hari ini kita mengambil waktu doa pribadi di hadapan Tuhan. Apakah sungguh Tuhan masih menjadi yang utama dalam hidup kita? Tuhan, ajarlah kami mengingatkan kami bahwa Engkaulah pemegang kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Tidak ada satu kuasa pun yang lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Sehingga kami tidak pernah sedikit pun ragu untuk datang kepada Engkau. Dan kalau hari ini kami sudah mulai kering, mulai menjauh daripada-Mu Tuhan, biarlah hari ini Tuhan menjadi satu kesempatan bagi kami untuk kembali kami memandang Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, tolonglah kami, pimpin kami, agar kami sungguh boleh menjadi umat-Mu yang terus mengandalkan Engkau, terus percaya kepada setiap janji-Mu. Tuhan, tolong di dalam kelemahan kami, berilah kekuatan, berilah iman itu terus, agar kami selalu bisa memandang kepada Engkau. Inilah doa kami rindu menikmati Engkau dalam ibadah doa pada hari ini. Dan kami rindu mendengar suara-Mu lebih lagi Tuhan. Pimpin kami. Inilah segenap kerinduan kami. Inilah doa kami. Amin. Bapak Ibu, hari ini percayakah engkau bahwa Tuhan kita pantas menjadi andalan kita dalam kehidupan kita? Mampukah kita mengungkapkan segenap doa kita kepada Tuhan? Karena sungguh Dialah sumber pengharapan kita. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, kita sadar hari ini bukan dengan kekuatan kita bilang jalani hidup ini. Karena kita minta Tuhan yang ada di samping kita memimpin kita, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu, mari kita akan persiapkan hati kita. Bapak Ibu boleh mengambil posisi yang nyaman untuk boleh berdoa. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Paling pertama kita mau bersama-sama berdoa bagi keluarga kita. Mari kita berdoa agar keluarga kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kita dimampukan untuk terus mengupayakan cinta kasih, waktu berkualitas di tengah-tengah kondisi apapun. Mari kita berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul, sedang dalam konflik. Bahkan ada yang mungkin pada saat ini sedang mau dalam proses perceraian. Mari kita berdoa supaya kemurahan Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah pergumulan keluarga yang sedang kita ataupun mereka hadapi. Mari kita akan berdoa bagi keluarga-keluarga. Bapak, dalam segala ini kami boleh bersama-sama bersatu. Berdoa bagi setiap keluarga, satu organisasi yang Kau ciptakan diberikan untuk demi kami Tuhan pertama kali. Keluarga adalah bagian yang sering kali iblis goncangkan. Apalagi di masa-masa yang seperti ini Tuhan, kami sering kali mengalami keluarga-keluarga di tengah kesusahan, kesulitan, pergumulan yang besar, mereka saling satu dengan yang lain. Tuhan, kami begitu rindu organisasi yang Kau ciptakan ini. Keluarga-keluarga Kristen, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jangan sampai mereka kehilangan cinta kasih. Jangan sampai pergumulan kesusahan yang mereka hadapi, jangan sampai kebahagiaan kekayaan yang mereka hadapi menghilangkan cinta kasih di tengah-tengah mereka. Maka mereka sampai lupa untuk menyuarakan iman di dalam keluarga mereka. Tuhan, kami sadar banyak keluarga yang tidak mudah menghadapi kehidupan pada saat ini. Tuhan, kami rindu biarlah Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah mereka. Berikan hikmat kebijaksanaan, berikan ketenangan, berikan kedamaian, berikan sukacita-Mu kepada mereka Tuhan. Agar mereka tetap menjadi satu keluarga yang tetap memandang kepada Engkau, tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Tuhan, tolong berkati setiap keluarga-keluarga Kristen, berkati mereka karena mereka sungguh butuh. Kau tunjukkan lagi kasih-Mu agar mereka juga boleh mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan, hadirlah dan berperkaralah di tengah-tengah keluarga-keluarga ini. Karena kami begitu merindukan Engkau bekerja di tengah-tengah keluarga ini. Menjadikan keluarga-keluarga yang boleh terus menjadi berkat dimanapun mereka berada.
Berikutnya mari kita akan bersama-sama berdoa secara khusus bagi kesehatan. Saya ingin mengajak kita semua bersyukur pada hari ini. Jikalau Tuhan masih anugerahkan kesehatan sampai saat ini kepada kita. Kita berdoa juga secara khusus bagi mereka yang khususnya terkena COVID-19. Beserta seluruh keluarganya agar mereka juga boleh mendukung. Kami yakin tidak mudah dalam menghadapi masalah tersebut. Mari kita doakan juga bagi para tenaga medis yang berjuang untuk melayani, untuk mengobati, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasien. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan Tuhan juga yang boleh berikan perlindungan dan kekuatan kepada mereka. Mari kita sama-sama berdoa untuk masalah kesehatan. Bapak dalam segala ini juga kami lupa berdoa Tuhan. Untuk mereka yang pada saat ini mungkin mengalami pergumulan sakit penyakit Tuhan. Apalagi mereka yang sedang menghadapi COVID-19. Dimanapun mereka berada Tuhan kami rindu. Kau yang boleh hadir, datang kepada mereka, menjumpai mereka. Dan kau berkarya dengan sangat indah. Walaupun di dalam proses yang tidak enak, proses sakit penyakit yang sedang dihadapi Tuhan kami rindu biarlah mereka tetap bisa melihat kasih-Mu nyata. Mereka bisa melihat ada kemuliaan-Mu hadir di sana. Dan ada tangan-Mu yang terus memegang mereka. Tidak akan pernah melepaskan mereka. Bahkan Kau yang menjanjikan jikalau di dalam kehendak-Mu Kau bisa memberikan kesembuhan. Karena tidak ada satu kuasa pun yang lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya itu. Terlebih juga Tuhan kami berdoa bagi mereka. Para tenaga medis yang berjuang. Di garis depan berhadapan dengan pasien-pasien COVID-19 dan pasien-pasien sakit yang lain. Mereka yang setiap hari harus menghadapi ketakutan dan pergumulan terjangkit penyakit COVID-19 ini. Tuhan kami tolong berikan kekuatan kepada mereka, berikan semangat, berikan sukacita kepada mereka. Agar mereka sadar ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan panggil mereka menjadi dokter, menjadi agar mereka juga diperkaya untuk boleh memberkati setiap banyak orang secara khusus bagi pasien COVID-19. Tuhan pakai segenap kehidupan mereka. Tuhan pimpin mereka, berkati mereka, sertai mereka, lindungi mereka. Dan yang paling indah Tuhan, berikan satu sukacita di dalam melayani melalui bidang medis ini Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kau yang boleh berkarya. Kau yang boleh menunjukkan keindahan-Mu di dalam segenap pergumulan yang sedang kami hadapi. Tentang sakit penyakit yang sedang kami hadapi. Ajarlah kami boleh terus melihat kepada Engkau. Dan kami terus bisa melihat apa rencana-Mu yang indah. Walaupun kondisi keadaan kami hadapi. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Mari kita akan menaikkan pujian, Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kita percaya bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersama-sama juga mempersiapkan hati kita untuk kita berdoa khusus bagi pendidikan dan juga pekerjaan. Mari kita berdoa khusus untuk mereka-mereka, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan memasuki jenjang sekolah. Baik itu SD, SMP, dan SMA, bahkan mereka yang harus kuliah, baik itu di luar kota ataupun di luar negeri, di dalam situasi pandemi seperti ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong agar mereka boleh beradaptasi dan tetap menjaga kedisiplinan dan semangat belajar mereka. Mari kita juga nggak lupa berdoa untuk mereka-mereka yang sedang bergumul di dalam pekerjaan. Mungkin ada di antara kita yang di PHK.
Mungkin ada di antara kita yang mengalami kebangkrutan. Atau mungkin ada yang mengalami penurunan income secara drastis. Mari kita berdoa supaya mereka terus bersandar kepada Tuhan. Dan agar mereka boleh dimampukan untuk mencari solusi yang terbaik. Dan yang terakhir, jikalau kita digerakkan oleh Tuhan, kita juga boleh mengambil bagian menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk mereka. Mari kita berdoa untuk adik-adik, anak cucu kita di pendidikan, dan juga untuk mereka-mereka yang bergumul masalah pekerjaan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami boleh mengangkat suara kami. Berdoa selalu sebagai adik-adik kami terkasih Tuhan. Yang saat ini mereka harus sekolah. Mereka harus masuk bahkan belajar di dalam rumah Tuhan. Di dalam satu situasi yang berbeda, satu situasi yang tidak mudah bagi mereka. Satu situasi yang keluar daripada biasanya. Tuhan tolong agar mereka bisa bersiap-siap dengan sebaik-baiknya. Mereka bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang berikan semangat terus belajar. Tapi yang paling penting Tuhan, inilah waktunya bagi mereka. Untuk mereka bisa menjaga diri mereka, mengatur waktu mereka. Mereka menjaga kedisiplinan mereka di tengah godaan-godaan yang besar yang harus mereka hadapi ketika belajar di rumah Tuhan. Tuhan tolong, ingatkan kepada setiap adik-adik kami ini. Bahwa mereka semua belajar. Semua demi kebaikan mereka, demi masa depan mereka. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai mereka. Biarlah mereka boleh terus mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Walaupun di dalam kondisi belajar yang tidak mudah bagi mereka. Berikan kesempatan mereka untuk boleh beradaptasi. Agar mereka boleh semakin menikmati proses belajar mengajar di masa-masa seperti ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi segenap jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul demikian besar. Masalah pekerjaan. Mungkin ada beberapa dari mereka yang di PHK. Mungkin ada beberapa dari mereka yang bangkrut. Mungkin ada beberapa dari mereka yang sungguh merasa kebingungan karena income yang didapatnya sungguh turun drastis Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan. Berikan ketenangan, berikan kedamaian itu Tuhan. Agar mereka boleh mengambil keputusan yang tepat. Jangan sampai mereka mengambil keputusan yang terburu-buru bahkan yang merugikan mereka lagi Tuhan. Makin merugikan mereka Tuhan. Tapi berikan ketenangan supaya mereka sungguh-sungguh boleh mengambil keputusan yang tepat untuk mereka boleh pulih kondisi ekonominya. Dan Tuhan yang kami rindukan Tuhan, biarlah Engkau juga yang boleh hadir. Berperkaralah di tengah-tengah mereka. Dan tunjukkanlah kepada mereka hikmat kebijaksanaan-Mu. Agar yang mereka pilih sungguh yang menjadi rencana indah yang Kau siapkan bagi mereka. Tetapi Tuhan, kami juga ingin berdoa. Jikalau ada di antara kami Tuhan yang punya beban untuk boleh membantu setiap mereka yang kami tahu sedang bergumul. Tuhan, jangan biarkan hati kami menjadi dingin dan memikirkannya diri kami sendiri. Tapi ajarlah kami boleh menolong mereka sebisa yang kami mampu. Seberapa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami rindu di masa-masa seperti ini melihat orang-orang di luar sana yang susah. Kami bukan hanya berdoa bagi mereka, tapi kami juga boleh melakukan sesuatu bagi mereka. Menolong mereka. Menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi mereka dan boleh memberkati mereka. Tuhan, tolong pimpin, sertailah setiap kehidupan kami dan berkatilah kami terus. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Mari kita juga sama-sama berdoa bagi gereja dan bangsa. Mari kita mendoakan juga bagi para pemimpin gereja, para orang-orang yang bekerja, berusaha di gereja untuk boleh diberikan hikmat untuk membuat kebijakan di gereja. Khususnya yang sesuai dengan konteks situasi pandemik saat ini. Baik dari mereka yang mempersiapkan ibadah, pembinaan, ataupun pengembalaan, maupun persiapan untuk pembukaan kebaktian secara offline. Selain itu, mari kita juga berdoa bagi bangsa kita. PSBB yang sudah dilonggarkan ini memang salah satu hal yang boleh menggerakkan perekonomian masyarakat. Tapi tidak dipungkiri bahwa masalah pandemik ini pun belum selesai. Di antara kebimbangan masalah ekonomi dan pandemik ini, Tuhan yang tolong. Mari kita mendoakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk bisa bersinergi bersama dengan masyarakat dalam mengatasi penyebaran virus corona. Doakan bagi masyarakat juga supaya memiliki kesadaran untuk bisa disiplin dalam menjaga kebersihan dan menjalankan protokol kesehatan yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Mari kita berdoa untuk gereja dan bangsa kita.
Bapa yang dalam surga, kami ingin berdoa secara khusus bagi gereja. Tuhan, kami ingin berdoa yang Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pemimpin-pemimpin gereja, kepada setiap mereka-mereka yang diberikan kerinduan untuk boleh mempersiapkan ibadah, mempersiapkan kebijakan-kebijakan di gereja, mempersiapkan pembinaan-pembinaan Tuhan. Dan yang paling penting Tuhan, untuk boleh mempersiapkan langkah demi langkah yang harus dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan di dalam kondisi situasi pandemik pada saat ini. Tuhan, kami begitu rindu Tuhan, tolong setiap mereka yang di balik layar, bahkan mereka yang terus berjuang untuk melakukan, untuk mereka proses rekaman di dalam ibadah online. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan pertolongan. Untuk pemimpin-pemimpin gereja Tuhan yang terus pimpin dan berkati. Karena kami rindu Tuhan, setelah pandemi ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah, berjumpa satu dengan yang lainnya, menikmati ibadah bersama. Tapi tentu saja Tuhan, Kau yang boleh pimpin agar setiap persiapan daripada memulai ibadah offline ini, Tuhan yang sertai. Terlebih juga Tuhan, kami ngapa berdoa juga bagi bangsa dan negara ini. Kita tahu ada banyak kesulitan, keputusan-keputusan yang harus diambil oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Keputusannya untuk membangkitkan kembali, memulihkan ekonomi, memulihkan juga masalah kesehatan. Tuhan, kami juga rindu biarlah pemerintah di pusat dan daerah dan juga segenap masyarakat boleh bekerja sama. Pemerintah juga boleh memberikan peraturan-peraturan yang benar-benar perlu untuk mencegah penyebaran daripada COVID-19 ini. Dan setiap masyarakat sadar dan menjalankan setiap protokol yang diharuskan untuk mencegah, untuk menolong diri mereka juga agar tidak terjangkit virus COVID-19. Kami sungguh membutuhkan hikmat kebijaksanaan. Dan biarlah Tuhan, kami juga sebagai umat-Mu tidak pernah berhenti untuk berdoa bagi bangsa ini. Berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin. Kami juga terus berdoa bagi pemulihan bangsa dan negara ini. Tuhan, berikan, tanamkan kasih kepada cinta kepada bangsa ini. Satu kerinduan untuk berdoa juga agar bangsa ini juga boleh dimenangkan untuk boleh memuliakan Kau lebih lagi. Tuhan, tolong gerakkan setiap hati kami orang-orang percaya, bukan egois, bukan hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami boleh berkarya dengan indah di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Itulah panggilan kami di tengah-tengah Indonesia ini yang kami cintai dan kami kasihi ini, Tuhan. Pimpinlah kami, sertai kami. Tuhan, inilah segenap doa-doa kami yang kami panjatkan karena kami percaya bahwa ada pengharapan di dalam-Mu, Tuhan. Tuhan, biarlah walaupun pergumulan yang sedang kami hadapi, biarlah setiap saat kami selalu bisa buat keputusan. Kami selalu ingat akan Engkau dan memutuskan untuk ikut Engkau, percaya kepada Engkau, dan mengandalkan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan satu kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kepada kami hikmat, buka mata, telinga, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh boleh melihat rencana-Mu yang indah melalui firman-Mu yang boleh diberitakan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema dan boleh menjadi kekuatan dalam diri kami. Boleh menjadi benih-benih yang terus bertumbuh, agar kami boleh menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Pimpin, berkati kami Tuhan. Ajari kami agar kami boleh menikmati ibadah pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami. Inilah kerinduan hati kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan, Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang hidup, yang bangkit, dan satu-satunya dalam kehidupan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama mengikuti ibadah doa pada malam hari ini, khususnya di minggu pertama bulan Agustus. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan, berterima kasih, bersyukur untuk segala pimpinan, penyertaan, kasih Tuhan yang setiap hari kami rasakan. Kami merasakan bahwa Tuhan terus hadir, memberikan kami pertolongan walaupun di tengah kondisi pandemik ini Tuhan. Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan khususnya ketika kami juga merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan bicara kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami percaya adalah firman yang hidup, mampu menguatkan kami, menghibur kami di tengah kesulitan apapun. Bahkan boleh mengarahkan hati kami
mengarahkan jalan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan, baik hamba-Mu yang berbicara. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang diberikan temanya adalah saatnya menentukan sikap. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan mulai renungan ini dengan menunjukkan beberapa respon orang Indonesia pada saat menyaksikan berita di TV. Saya lihat ini jelas dari beberapa orang atau termasuk orang tua saya ketika orang tua saya menyaksikan berita di televisi. Respon yang pertama adalah menjadi pengkritik tanpa memberikan solusi yang terbaik. Kemudian respon kedua, tahu ada pelanggaran dan kesalahan, bahkan punya kesempatan tetapi tidak berani melakukan sesuatu dan tidak berani bertindak atau lari dari masalah. Respon ketiga, melihat pelanggaran dan ketidakbenaran tetapi tidak tahu apa yang bisa dilakukan. Dan respon yang keempat, tidak peduli terhadap masalah yang dihadapi. Seringkali kita sebagai warga Indonesia atau mungkin kita ketika menyaksikan sebuah acara berita di televisi, kita mungkin melihat pemerintah yang mungkin ketika mengambil keputusan, kita cenderung menjadi pengkritik tanpa memberikan solusi yang terbaik. Kemudian respon yang kedua tadi, tahu bahwa itu ada pelanggaran, tahu kita bisa bertindak, tahu kita punya kesempatan, tahu kita punya diberikan oleh Tuhan keberanian, tetapi enggan dan gak berani untuk melakukan sesuatu. Kita diberikan kapasitas itu, tetapi kita gak mau lakukan. Kemudian respon ketiga tadi adalah, dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah, dia tahu ada pelanggaran, tetapi gak tahu apa yang akan dilakukan. Dan yang keempat yang lebih parah Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu punya respon yang gak peduli terhadap masalah yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan membacakan Ester pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ester pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana. Berhadapan dengan pintu istana itu, ketika raja melihat Ester, dikatakan ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Ayat 5, maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapatkan kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, mendengarkan, tetapi terlebih lagi setiap kita yang mau melakukan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan, kalau tadi kita melihat bagaimana respon orang-orang Indonesia ketika menonton televisi. Mungkin sebagian dari kita juga menjadi salah satu dari orang tersebut. Dari salah satu respon yang ada. Hari ini kita bersama belajar untuk berani mengambil dan menentukan sikap yang sesuai dengan kebenaran, khususnya di tengah kondisi situasi yang gak menentu. Jika kita memperhatikan bersama kisah di dalam kitab Ester, kita bisa melihat bagaimana seorang di tengah kondisi sulit sekalipun mampu untuk menentukan dan mengambil sikap, bahkan di saat nyawa yang menjadi taruhannya. Yang menarik di dalam kitab Ester, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Ester, Bapak Ibu bisa cek, di dalam kitab Ester kita tidak menjumpai kata Tuhan satu kali pun. Bahkan tidak disebut satu kali pun kata Tuhan itu. Ini bukan artinya di dalam kitab Ester tidak melibatkan Tuhan atau Tuhan tidak bekerja di dalam sejarah umatnya. Tetapi kita sebagai pembaca diajarkan untuk tetap melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan tetap ada dan menyertai di dalam kisah ini. Dan juga merupakan ajakan untuk setiap kita sebagai pembaca mencari keterlibatan Tuhan di dalam kisah kitab Ester ini. Kalau kita perhatikan sama-sama, Ester awalnya merupakan seorang gadis Yahudi biasa. Seorang gadis Yahudi biasa yang akhirnya dipilih oleh Raja Persia. Raja ini bernama Ahasiweros untuk menjadi ratu di dalam kontes kecantikan yang diadakan oleh Raja Ahasiweros. Itu ada di pasal 2 Bapak Ibu ya. Tetapi seiring berjalannya kisah ini, ternyata kisah ini tidak menceritakan bagaimana happy ending Bapak Ibu ya. Happy ending kisah percintaan antara Ratu Ester dan Raja Ahasiweros. Tetapi disebut bahwa ada seorang bernama Haman, seorang dari Agag, mempunyai rencana untuk memusnahkan semua orang Yahudi. Memusnahkan semua orang Yahudi. Sedangkan Ratu Ester adalah orang Yahudi yang ada di Persia. Haman bukanlah orang biasa. Bapak Ibu, Haman bukan orang biasa. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Haman adalah orang yang cukup diandalkan oleh Raja Ahasiweros. Haman adalah orang yang cukup berpengaruh. Haman merupakan salah satu tangan kanan raja yang diberikan kekuasaan atas kerajaan Persia. Kalau Bapak Ibu perhatikan, itu ada di pasal yang ketiga. Dan di pasal keempat kita bisa melihat Mordekai yang adalah paman dari Ratu Ester berniat mendengar rencana dari Haman ini dan berniat untuk menggagalkan rencana seorang yang bernama Haman untuk membinasakan semua orang Yahudi. Mordekai mendengar strategi atau rencana busuk dari Haman dan menceritakan ini kepada Ratu Ester. Dia tidak tinggal diam tetapi membuat strategi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Rencana di dalam pemusnahan tersebut. Strategi yang dilakukan oleh Mordekai dan Ratu Ester adalah menghadap kepada raja dan memohon untuk membatalkan pemusnahan yang akan terjadi. Tetapi ketika Ratu Ester untuk mau menghadap raja bukanlah hal yang mudah. Ada tantangan yang harus dialami oleh Ratu Ester. Yang pertama, tantangan dari luar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ester dan Mordekai adalah orang Yahudi dan mereka berada di kerajaan Persia. Yang artinya tidak ada yang bisa melindungi mereka karena mereka ada di wilayah atau di bangsa orang lain. Kemudian yang kedua, ada musuh yang punya rencana yang tidak benar bahkan mempunyai kuasa. Dia punya kuasa, dia punya rencana yang jahat. Kemudian ada peraturan raja. Pada saat itu ada peraturan raja mengatur bila menghadap raja tetapi raja tidak berkenan kepada seorang itu dan tidak mengulurkan tongkat emasnya, maka langsung dapat hukuman mati. Kemudian ancaman lagi, tantangan keempat, Haman itu mempunyai keinginan untuk membunuh dan menghakimi Mordekai. Itu tadi dari luar Bapak Ibu. Nah, ada tantangan dari dalam, perasaan cemas, gelisah, khawatir dialami oleh Ratu Ester. Bagaimana tidak takut bahwa ada aturan bahwa nanti kalau dia menghadap dan ketika menghadap ternyata raja tidak berkenan, mati Bapak Ibu. Dan kemudian dari dalam juga Ester pasti merasakan ada beban, ada tanggung jawab yang dipikul oleh Ester sangat berat. Karena semua nyawa orang Yahudi di Persia seakan-akan ada di pundaknya Ester. Nah, bagaimana jika kita di kondisi seperti demikian? Bagaimana kalau kita menjadi Ester pada saat itu?
Banyak orang percaya ketika diperhadapkan dengan masalah memilih untuk lari dari masalah daripada menghadapi permasalahan yang ada. Apalagi jika memang masalah tersebut tidak berhubungan dengan kita. Kalau nggak berhubungan sama kita, ya kita nggak peduli. Kemudian biasanya banyak orang-orang juga yang ketika menghadapi masalah, dia putus asa, kehilangan semangat, dan ketika masalah datang dan sulit untuk kita hadapi, seringkali kita menjadi putus asa. Sesungguhnya sikap tersebut tidak benar, karena dengan sikap putus asa tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Justru yang harus kita lakukan adalah tetap semangat dan terus percaya pada Tuhan. Nah, ini dialami oleh Esther. Esther bisa saja sangat memungkinkan untuk lari dari masalah. Dia memungkinkan untuk dia tetap tenang, hidup senang, hidup nyaman, memiliki keamanan yang sangat baik, dan tidak harus masuk di dalam kondisi yang sulit. Selain itu, ketika dia diperhadapkan harus berhadapan dengan raja, resikonya dia harus kehilangan nyawa, bisa saja dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa, hanya memberikan saran dan masukan. Tetapi yang kita lihat bersama, Esther memilih untuk mengambil risiko dan menyelamatkan banyak orang. Pertanyaannya, apa yang membuat Esther berani mengambil risiko dan bersikap di tengah situasi dan kondisi tersebut? Yang harus kita pelajari bersama, supaya kita juga punya sikap seperti Esther, berani mengambil risiko di tengah situasi yang sulit. Yang pertama adalah mengerti panggilan dan rencana Tuhan. Pada saat Esther mengetahui kondisi strategi pemusnahan bangsanya, dia sedih betul, dia takut betul, sehingga dia memilih untuk mengirim balasan kepada Mordekai. Esther menjelaskan bagaimana kondisinya sebagai ratu. Bukan mudah sebagai ratu, tetapi sulit sebagai ratu karena harus berhadapan dengan raja. Dan resikonya adalah kehilangan nyawa. Tetapi Mordekai mengingatkan kembali pada saat Ratu Esther ketakutan, pada saat Ratu Esther tidak mau mengambil tindakan, Mordekai mengingatkan kembali panggilan dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Esther. Ada ditulis di dalam pasal 4 ayat 13-14, saya bacakan. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bahwa ketika Ratu Esther diingatkan oleh Mordekai, tindakan Ratu Esther adalah jelas dia menjadi orang yang mengingat betul bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi, mengizinkan Esther menjadi ratu bukan karena kebetulan, tetapi ada maksud yang diberikan oleh Tuhan. Dia memilih untuk berpihak membela dan menyelamatkan nyawa bangsanya, walaupun dengan mempertaruhkan nyawa sendiri. Kedudukan, kekuasaan, kelimpahan, fasilitas sebagai seorang ratu tidak menjadikan Esther silau dan takabur. Dia sadar akan identitas dan panggilan di dalam dirinya sebagai orang Yahudi. Tuhan mengizinkan Esther menjadi ratu, artinya ada bagian yang harus dikerjakan oleh Esther. Tuhan mau memakai Esther melalui apa yang sudah Tuhan percayakan. Demikian dengan setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai orang percaya, kita pun harus mengerti panggilan kita di dalam dunia ini. Bukan hanya untuk memberikan kritik, bukan hanya untuk tinggal diam atau lari dari masalah, tetapi kita dipanggil untuk kita bisa bertindak, menyatakan kebenaran, untuk kita bisa menghadapi permasalahan, kita kuat menghadapi setiap tantangan yang ada. Bukankah Tuhan memanggil setiap kita untuk kita pun siap menderita? Bukankah Tuhan memanggil kita untuk menyatakan kebenaran di tengah dunia ini? Tuhan mengizinkan kita ada di atas atau di bawah pasti dengan tujuan dan maksud Tuhan yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Atau ada tanggung jawab yang Tuhan mau berikan sama kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan sama kita. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk bersikap di dalam segala keadaan. Untuk tidak menyerah di dalam situasi dan kondisi yang ada. Yang kedua yang kita harus pelajari adalah kenapa Esther berani? Karena dia mengandalkan Tuhan. Bapak saudara sekalian, setelah dia memahami panggilannya, dia mengerti tanggung jawab yang diberikan Tuhan sebagai ratu. Hal berikutnya yang dia lakukan adalah meminta pimpinan Tuhan. Di dalam Esther pasal 4 ayat 15-17, Esther kasih tahu sama Mordekai, berdoalah dan berpuasalah. Dan aku pun bersama dengan dayang-dayangku, aku pun akan berdoa dan berpuasa.
Satu penyerahan total yang dilakukan oleh Esther. Dia berserah kepada Tuhan, bukan menyerah terhadap keadaan. Orang yang menyerah terhadap keadaan, dia tidak akan melakukan apapun. Tetapi dia berserah artinya betul-betul datang sama Tuhan. Dia berpuasa dan berdoa merupakan salah satu sikap yang harus ada, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Dan ini, berdoa dan berpuasa adalah tindakan bagaimana kita merendahkan diri dan minta pertolongan dan pimpinan Tuhan. Penyerahan total kepada Tuhan ditunjukkan oleh Esther. Karena dia sadar bahwa dia tidak bisa melakukan apapun. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang dia percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan bertindak menolong Esther dan seluruh bangsa Yahudi. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah doa, pengandalan kepada Tuhan masih menjadi sikap kita pada saat kita menghadapi masalah? Sekali lagi Bapak Ibu, bedakan antara menyerah dan juga berserah. Menyerah artinya tidak melakukan apapun. Tetapi ketika kita berserah artinya kita tetap melakukan beriman, melakukan bagian kita di dalam kehidupan kita. Makanya yang ketiga adalah bertindak, Bapak Ibu. Banyak orang yang cuma berdoa tetapi lupa bertindak. Banyak orang berserah total kepada Tuhan tetapi nggak mau bertindak. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Ratu Esther. Kalau kita perhatikan dari pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, ini bagaimana Esther melakukan perannya. Setelah bangsa Yahudi disuruh berpuasa, kemudian Esther pun berpuasa, tindakan yang dilakukan oleh Esther adalah melakukan bagiannya. Tidak banyak sekali lagi yang bisa dilakukan Esther untuk menyelamatkan bangsanya dari pembantaian besar-besaran. Tetapi kita bisa melihat apa yang dilakukan Esther. Enggak terlalu berlebihan, tetapi sesuai dengan bagiannya. Tuhan enggak pernah minta kita untuk menjadi matahari. Tuhan cuma minta kita untuk jadi lilin-lilin kecil menerangi dunia ini, Bapak Ibu. Artinya Esther pun melakukan bagiannya. Apa yang dilakukan? Dia menggunakan baju yang paling cantik, berdiri di pelataran dengan supaya raja itu melihat dia. Kemudian ketika raja itu mengulurkan tongkat, Esther menyentuh tongkat emas Raja Ahasiweros di tengah waktu diarahkan oleh raja kepada Esther. Dan waktu dia boleh berbicara dengan raja, dia nggak emosional. Tetapi dengan tenang memanfaatkan keterbukaan raja untuk mendapatkan belas kasihannya. Bapak Ibu, ada bagian yang harus kita lakukan. Dan Esther mengambil bagian itu. Tanggung jawabnya besar, tanggung jawabnya berat. Tetapi yang dia lakukan adalah dia boleh mengambil bagian itu. Dia mau bertindak walaupun nyawa menjadi taruhannya. Esther terlihat sangat hati-hati kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 8. Esther sangat hati-hati. Ya, tidak langsung menyampaikan maksudnya tetapi minta kepada raja berkenan menerima jamuan yang berikutnya. Esther melakukan 2 jamuan, Bapak Ibu ya. Kenapa? Untuk menyenangkan hati raja. Untuk terlebih dahulu menyenangkan hati raja. Karena kita percaya ketika kita tenang, kita diberikan hikmat sama Tuhan, kita diberikan kepintaran oleh Tuhan, untuk kita juga bisa mengambil bagian kita di dalam hidup ini. Sikap tenang ini juga yang harus kita miliki ketika menghadapi masalah, Bapak Ibu. Karena ketika kita gelisah, kita panik, malah mengacaukan segala sesuatu yang terjadi. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita percaya Tuhan mengontrol semua yang terjadi. Baik ketika kita di situasi sulit, ataupun mungkin ketika kita sedang di dalam keadaan yang baik. Ketika usaha kita sulit dapat pelanggan, sakit yang gak kunjung sembuh, di tengah permasalahan keluarga yang berat, kita harus tetap tenang. Dan percaya Tuhan pegang kendali hidup kita. Yang harus kita lakukan, tetap lakukan bagian kita. Kerjakan bagian kita biar Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Dan terbukti, kalau Bapak Ibu perhatikan dari kitab Esther, keajaiban-keajaiban dan pertolongan Tuhan nampak di dalam kitab Esther. Raja Ahasiweros yang tadinya Esther takut betul sama Raja Ahasiweros karena bisa saja dia dihukum mati. Tetapi kita lihat, Raja Ahasiweros akhirnya berkenan mau mengulurkan tongkat emasnya sehingga Ratu Esther luput dari hukuman mati. Haman yang tadinya berencana jahat untuk membunuh Mordekai, untuk memusnahkan semua orang-orang Yahudi, akhirnya dia mati di tiang gantungan yang dia dirikan sendiri untuk Mordekai. Mordekai, seorang paman dari Esther, yang juga saya percaya dia juga orang yang mengenal Tuhan, akhirnya diangkat menjadi tangan kanannya raja.
Dan kita lihat sama-sama orang Yahudi. Semua orang-orang Yahudi yang ada di Persia diluputkan dari pembantaian massal dan berakhir dengan sukacita. Saya mau katakan di tengah kondisi yang sulit, bahkan sulit sekali, yakinilah bahwa God still in control. Tetap ingat panggilan kita di tengah dunia ini. Tetap andalkan Tuhan senantiasa. Kerjakan bagian kita. Sekali lagi Tuhan gak nyuruh kita untuk jadi matahari yang besar. Tapi Tuhan meminta kita untuk menjadi lilin-lilin kecil menerangi dunia ini. Ketika kita di dalam ujian, ketika kita di dalam masalah, ingatlah bahwa Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu limit kita, Bapak Ibu. Maka serahkan semua sama Tuhan. Kita nantikan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam bangsa kita pada saat momen-momen seperti ini. Biar firman Tuhan boleh mengingatkan kita, menguatkan dan meneguhkan iman setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar dari kitab Ester. Bagaimana seorang yang berani bertindak walaupun dia ada kesempatan untuk lari dari zona, lari dari permasalahan yang ada, tetapi Ester memilih untuk boleh bertindak taat di dalam panggilan yang Tuhan berikan bagi Ester. Dan Tuhan biar setiap kami juga boleh mempunyai sikap seperti demikian. Di tengah kondisi yang sulit, Tuhan biar kami boleh mengerti di dalam panggilan yang Tuhan izinkan semua terjadi. Di tengah situasi yang sulit, biar kami boleh tetap mengandalkan Tuhan. Kami boleh tetap dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan terus berikan kami iman untuk kami boleh tetap percaya bahwa God in control di dalam hidup kami. Tuhan memegang kendali di dalam hidup kami. Dan Tuhan izinkan kami ketika kami boleh survive Tuhan. Ketika kami boleh berserah total, kami juga boleh melakukan bagian kami. Walaupun bagian-bagian yang mungkin kecil Tuhan. Tapi berikan kami semangat. Berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran, berikan kami ketenangan untuk kami menghadapi setiap permasalahan, situasi, kondisi apapun yang terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan, hamba boleh selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi hamba percaya firman itu akan terus ada di dalam hati kami. Ketika kami di dalam masalah, ingatkan kami terus bahwa ada Tuhan yang memegang kendali. Dan biar kami boleh tetap bersikap, bertindak sesuai dengan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kita dipanggil untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mana yang kita pilih? Saya ingin mengajak kita mengambil komitmen sambil menyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia
tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kaki kita ajak komite, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang abadi daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, akan terus menyertai kita, akan terus menolong kita melewati situasi demi situasi dan menjadikan setiap kita boleh menjadi orang-orang yang berani mengambil sikap. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu untuk boleh mengambil waktu teduh. Takutkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan menyala. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan